Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu kabar terkait Harun Masiku ya. Selama ini menghilang bak di telan bumi ya, kemanakah gerangan seiring dengan pemberitaan politik yang begitu panas. Seakan pemberitaan tentang Harun Masiku ini sudah terlihat lenyap ya, tetapi ada titik cerah ya. Ini sesuai yang dilansir oleh surah.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Ngilang bak ditelan bumi, ternyata Harun Masiku bersembunyi di tempat ini. Suara.com. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya membicarakan terkait keberadaan tersangka suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Harun Masiku. KPK membeberkan di mana Harun berada saat ini. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut kalau Harun tidak berada di Indonesia, ada di luar negeri. Jadi kami masih berkoordinasi dengan beberapa agensi dari luar negeri, kata Asep di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis. Kendati demikian, Asep tidak menyampaikan di mana tepatnya Harun Masiku bersembunyi. Adapun KPK mengetahui keberadaan mantan calon anggota caleg dari PDIP tersebut dari informasi yang diterimanya. Informasi yang kami terima begitu, ucapnya. Terhitung Harun Masiku telah buron kurang lebih 3 tahun. Dia ditetapkan sebagai tersangka penyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Januari 2020. Suap itu dilakukannya untuk lolos ke DPR RI melalui pergantian antar waktu atau PAW. Pada kasus ini KPK menetapkan 4 orang tersangka. Wahyu Setiawan selaku penerima suap telah divonis penjara selama 7 tahun dan denda 200 juta. Sementara Saiful Bahri dan Agustiana sebagai perantara juga telah divonis. Saiful Bahri divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan, sedangkan Agustiana 4 tahun penjara dan denda 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Ya, itu ya sobat sekalian ya, masih belum ada kepastian ya. Yang pasti itu masih ada informasi tidak ada di negeri tetapi di luar negeri, yang konon juga masih belum dibuka keberadaannya. Nah, kita juga patut mempertanyakan tentu saja dengan sekarang zaman serba modern, canggih, dan segalanya itu informasi bisa diterima, dikirim dengan cepat, termasuk juga transfer informasi antara Interpol. Seharusnya informasi itu bisa secepat kilat, karena zaman teknologi beda ketika zaman masih zaman kuda ataupun yang lain. Nah, misalnya tentang kasus tentang penistaan agama yang terjadi ya, menjerat Saifuddin, itu sudah terdeteksi ya begitu cepat, nggak perlu waktu 3 tahun. Dengan waktu cepat ya wajar lah kalau kita melihat bahwasanya teknologi sekarang yang begitu berbeda dengan sebelumnya. Patut dipertanyakan kenapa begitu lama gitu ya. Pertama, kenapa begitu lama sampai 3 tahun? Dan terkesan ya ada diskriminasi ya. Apakah ini karena yang bersangkutan adalah dari partai politik the ruling party, atau kemungkinan kalau ditahan akan membuka atau akan menjadi whistleblower yang akan merugikan the ruling party? Ini kan jadi pertanyaan. Nah, memang saat ini orang-orang yang terkait kasus suap Harun Masiku, yaitu ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, sudah divonis 7 tahun dengan denda 200 juta. Kemudian orang yang juga berkaitan dengan kasus Harun Masiku yaitu Saiful Bahri, dan itu juga sudah divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda 150 juta. Sedangkan untuk Agustiana itu dipenjara 4 tahun ya, 4 tahun penjara dan denda 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Jadi memang harus bekerja keras, mengingat untuk kasus-kasus yang lain kenapa bisa cepat, kenapa bisa untuk kasus Harun Masiku ini ya bisa lama ya. Dan kita juga pertanyakan terkait
apa namanya, manuver KPK yang terkesan ya tidak begitu sigap ketika menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan ya hal-hal yang terkait dengan kekuasaan. Nah, apakah ini ada desakan ya, ada pesanan ya, kita tidak tahu, tetapi yang kita bisa berikan informasi adalah tentu saja kenapa kasus A ini begitu cepat ya menangani apa namanya buronan itu sampai kabur ya. Kalau nggak salah terakhir itu kasusnya ada kabur sampai di Kolombia ya, kemudian bisa ditangkap, ditahan dan pulangkan ke Jakarta. Nah, sedangkan ini waktunya itu sudah 3 tahun. Mengingat apakah tidak ada koordinasi yang cepat dari apa namanya KJRI ya, ataupun memang terjadi pembiaran ya. Dan ini yang patut dikhawatirkan ketika buronan Harun Masiku ini ditangkap, kemungkinan akan memperjelek ya the ruling party, karena partai Harun Masiku itu sendiri. Nah, ini juga yang patut harus dijadikan kritik kepada KPK, termasuk juga institusi penegak hukum yang lain ya, untuk bersikap fair, kemudian juga bersikap cepat ya, karena ini sudah waktu yang ketiga dan orang sekarang juga terlihat kurang begitu mengikuti terkait kasus Harun Masiku, mengingat berita pemberitaan itu terkait politik dan juga kasus-kasus yang lain itu juga banyak, itu seakan menutupi kasus Harun Masiku. Nah, kita harapkan KPK saat ini yang memang ya sudah dalam tanda kutip menjadi omongan publik, dilemahkan dengan undang-undang terbaru ini, harusnya bisa membuktikan ya kepada publik bahwasanya mereka itu ya bisa bergerak cepat, kemudian juga lebih pro terhadap penegakan hukum daripada pro terhadap pesanan, apalagi pesanan kekuasaan. Nah, yang terkait dengan kekuasaan ya juga jangan baper ya, karena sesekali ada halangan terkait mengorek keterangan kekuasaan, istana lagi-lagi dipersalahkan kan gitu curhatannya. Tetapi memang kalau benar-benar ada political will ya, sebenarnya ini akan bisa cepat gitu. Akan bisa cepat terkait bagaimana, kalaupun ini berada di luar negeri, harusnya pihak-pihak yang terkait yang bisa mengatasi ini, yaitu misalnya duta besar itu segera berkoordinasi ya, melakukan lobby ya, karena lobby kita itu terkesan kurang kuat dan juga terkesan diremehkan oleh negeri-negeri yang lain. Makanya satu hal ya, belum ada ketegasan yang serius dari apa namanya pihak kita ya, terlihat untuk benar-benar menyeret orang yang melakukan pelanggaran, termasuk juga ini adalah pelanggaran meskipun apa namanya orang-orang terkaitnya sudah dihukum, tetapi aktor utamanya belum ditangkap. Nah, misalnya untuk kasus yang lain, yaitu tentang pendeta Saifuddin itu, yang saat ini sudah jelas-jelas keberadaannya di Amerika, ya haruslah bersikap tegas, cepat, dan juga harus membuktikan diri kepada publik bahwasanya institusi kepolisian itu masih bisa diandalkan dengan dana yang begitu besar ya. Kemudian termasuk juga untuk Harun Masiku sendiri gitu ya. Jadi saat ini suka atau tidak suka, institusi penegak hukum harus benar-benar apa namanya kembali lagi meraih ya kepercayaan publik, supaya apa ya, supaya kepercayaan publik kembali lagi. Karena yang kita lihat, penegakan hukum itu benar-benar parah di negeri ini. Diskriminasi itu benar-benar mencolok ya di tengah-tengah kita. Itu terlihat jelas ketika yang berperkara atau melakukan tindak pidana hukum itu dari kalangan istana, itu jelas kadang ya vonisnya diperingan. Kalaupun itu di buron ya, maka kadang buronnya itu penangkapannya lama sekali, sampai
orang itu lupa ya, sama seperti kasus Harun Masiku yang harusnya bisa ditangani cepat, tegas, dan juga berintegritas orang-orangnya, maka sebenarnya bisa diselesaikan cepat. Tapi karena melihat siapa yang berperkara itu dari orang dalam kekuasaan atau di oposisi, maka itu saat ini terjadi diskriminasi. Di satu sisi itu dihukum berat ya orang yang oposisi kepada kekuasaan, orang yang masuk dalam kekuasaan atau yang pro kepada istana justru ya mendapatkan hukumannya yang ringan-ringan saja. Yang terakhir misalnya orang yang terlibat mafia minyak goreng ya, Lin Che-wei, itu hanya dihukum setahun. Jadi kalau sekarang sudah menjalani masa tahanan hampir setahun, ya bisa dipastikan bebas ya. Jadi ada diskriminasi penegakan hukum di negeri ini yang sangat parah. Dan salah satu ciri ketika negara itu hancur adalah hukumnya tidak memberikan keadilan. Hukumnya itu hanya memberikan keadilan kepada pihak lemah ya. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang dikenakan hukum hanya orang-orang lemah, orang-orang kuat itu tidak diberikan ataupun tidak ditindak hukum secara adil. Nah, ini kita tunggu ya, kita tunggu ke depannya apakah meskipun hilang dari peredaran Harun Masiku dan hilang dari kontrol publik, karena publik juga terlihat sudah bosan ya dengan perilaku saat ini penegak hukum yang tidak segera untuk melakukan tindakan tegas dan tindakan cepat untuk segera melakukan penangkapan ya, karena ini sudah injury time 3 tahun, sudah lama banget, yang harusnya bisa ditangani cepat, maka ini harus dikembalikan lagi ya. Jadi ini kembali bola panahnya kepada pihak penegak hukum yaitu KPK, termasuk juga institusi kepolisian yang harusnya bisa melobi kepolisian dari luar negeri yaitu pihak Interpol untuk benar-benar ya memberikan jalan ya untuk bisa mengadili Harun Masiku. Nah, kedepannya kita memang belum ada kepastian ya, belum ada kepastian, dan publik sekarang menunggu-nunggu ketika bisa dilakukan penangkapan, berarti itu adalah prestasi ya. Dan yang paling penting lagi adalah apa yang terjadi selanjutnya, apakah Harun Masiku nantinya ya dalam persidangan itu bisa dihukum seberat-beratnya atau dihukum ringan-ringan saja, mengingat masih dalam lingkaran kekuasaan atau the ruling party. Nah, ini kita masih menunggu ke depannya, dan kita harapkan dengan kepercayaan publik yang masih rendah terhadap para penegak hukum ini, harapnya publik itu bisa menunjukkan integritas yang tinggi sebagai penegak hukum dan sebagai penegak keadilan agar tidak melakukan diskriminasi. Nah, kalau sekali dua kali ya melakukan diskriminasi, ya yakinlah bahwasanya rakyat ke depan ya hukum di mata publik itu sudah hancur dan tidak akan dipercayai lagi oleh masyarakat. Nah, memang tidak ada kata lain bagi KPK yang saat ini masih mengawal kasus Harun Masiku agar bertindak cepat ya, mengingat kiprah KPK saat ini terlihat jelas sebanyak sebenarnya kasus-kasus yang harusnya bisa ditangani dengan cepat dan harusnya bisa equality before the law ya. Ketika equality before the law itu benar-benar ditegakkan, maka orang yang berperkara itu meskipun dia dalam lingkaran kekuasaan ya atau anak presiden sekalipun ya harus bisa ditangani. Nah, sekarang misalnya yang terakhir itu yaitu tentang laporan dahulu tentang ada dugaan KKN yang dilaporkan oleh Ubadillah Badrun kepada KPK terhadap dugaan KKN terhadap Kaisang dan Gibran, itu belum ada tindak lanjut. Apakah ini karena ada kaitan dengan anak presiden atau yang lain ya, kita tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah
harus ada equality before the law yang itu harus tidak akan dilaksanakan ya, kemudian diimplementasikan. Jangan sampai kedepannya itu nilai KPK ataupun kepercayaan publik terhadap KPK itu turun drastis terus menerus. Ya, kita tunggu saja berita ke depan terkait Harun Masiku ya, keberadaannya ya, semoga tetap cepat untuk diproses, dan kalau sudah ada titik terang ya segera ditahan untuk diproses di pengadilan sebagai tindak lanjut atas tindakan pidana yang dilakukan oleh Harun Masiku. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.